Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak, sudah siap ya belajarnya ya? Dibuka dulu buku Al-Islamnya ya. Dibuka buku Al-Islamnya halaman 55. Ya. Halaman 55 pelajaran ketiga yaitu patuh kepada orang tua ya. Patuh kepada orang tua itu apa Ustadz ya? Patuh kepada orang tua yaitu kita menjalankan perintah atau nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada kita ya. Kita tidak boleh apa? Tidak boleh menolak, tidak boleh marah-marah jika diperintah oleh orang tua ya. Kita harus menjadi anak yang nurut dan patuh ya. Semisal orang tua memerintahkan, nah ayo waktunya ngaji ya, jadi kalian harus segera bergegas ya. Bergegas untuk apa? Mandi, habis itu siap-siap ganti baju dan pamit untuk berangkat ngaji ya. Tidak boleh membantah, alah bu masih main ini ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kepada orang tua tidak boleh marah-marah, membentak ya, atau berbuat kasar ya, tidak boleh ya. Kalian harus menjadi anak yang patuh kepada orang tua sehingga kalian bisa menjadi orang yang soleh dan solihah ya. Tidak boleh anak-anak berbuat kasar, marah-marah atau memperolok-olok orang tua, nggak boleh ya. Emosi kepada orang tua nggak boleh ya. Kita harus apa? Harus patuh kepada orang tua ya. Karena kalau tidak ada orang tua, kalian tidak akan ada di bumi ini ya. Oleh karena itu, kita berbakti harus apa? Harus ikhlas ya, harus ikhlas berbakti pada orang tua ya. Kebaikan kalian tidak akan sebanding dengan jasa yang telah dikorbankan oleh orang tua kepada kalian ya. Jasanya begitu besar bagi kalian. Jadi kalian wajib untuk apa? Untuk patuh kepada orang tua ya. Apa anak-anak? Harus patuh kepada orang tua ya. Nasihat orang tua harus didengarkan dan harus dikerjakan ya. Larangannya juga harus kita taati ya. Di sini kita akan masuk pembahasan perilaku rajin ya. Perilaku rajin. Coba apa yang dimaksud dengan rajin anak-anak? Rajin yaitu memanfaatkan waktu yang baik ya, memanfaatkan waktu yang baik. Perilaku rajin yaitu keseharian kita ya bisa melakukan memanfaatkan waktu dengan baik ya. Keseharian kita, kegiatan kita jadi bisa dipergunakan dengan baik ya. Contohnya apa? Perilaku rajin. Rajin apa? Rajin beribadah, terus rajin ke sekolah, rajin belajar, rajin membantu orang tua. Itu termasuk apa? Contoh dari perilaku rajin ya. Rajin itu memanfaatkan waktu yang baik ya. Di sini ada bacaan ya. Azan subuh berkumandang, Raffi dan Fian sudah bangun. Mereka mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat subuh. Raffi dan Fian anak yang rajin menjalankan ibadah tepat waktu. Rajin adalah memanfaatkan waktu yang baik
untuk menjadi seorang yang bermanfaat. Rajin ibadah dengan selalu menjalankan perintah Allah, dengan menjalankan sholat tepat waktu, dan selalu rajin membantu pekerjaan orang tua di rumah dengan penuh keikhlasan. Ya, di situ Raffi dan Fian yaitu rajin apa? Rajin beribadah. Rajin beribadah yaitu apa, anak-anak? Pada waktunya ya dikerjakannya, waktu subuh ya dikerjakan. Waktu subuh itu jam berapa ya anak-anak ya. Rajin memanfaatkan waktu ya. Kalau rajin menabung apa? Kalau rajin menabung ya kita belajar untuk setiap hari menabung ya, meskipun itu sedikit yang kita tabung 500 atau 1000 tidak apa-apa ya. Karena pembiasaan itulah kita akan bisa menjadi orang yang sukses ya anak-anak ya. Rajin belajar juga. Kalau kita rajin belajar, insya Allah kita akan menjadi anak yang pintar, anak yang pandai ya. Oleh karena itu kita harus rajin belajar ya. Rajin belajar, rajin beribadah ya, rajin berdoa, rajin mengaji, rajin sekolah ya. Dan yang paling terpenting yaitu dengan penuh keikhlasan ya. Kalau kita rajin itu harus disertakan niat ikhlas ya. Ikhlas. Kalau kita bisa ikhlas, insya Allah sesuatu itu akan mudah karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak ya. Terus tolong menolong ya, tolong menolong. Apa yang dimaksud dengan tolong menolong? Tolong menolong yaitu membantu sesama ya. Membantu sesama dengan apa? Dengan perbuatan, bisa dengan harta, dengan pikiran. Jadi tolong menolong yaitu membantu sesama yang saling membutuhkan ya, tolong menolong dalam hal kebaikan pastinya ya. Tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan, kejahatan, tidak boleh ya tolong menolong. Harus tolong menolong yang baik itu apa? Yaitu tolong menolong sesama teman. Jika teman tidak punya pensil ya kita pinjami pensil. Teman tidak jajan, gak punya uang ya kita kasih jajan. Kita saling berbagi ya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah sesama teman akan apa? Tentram, damai ya, enak sama temannya, rukun ya. Kalau kalian tidak mau tolong menolong, nanti ya sesama teman ya itu apa? Sering berantem karena apa? Satu sama lainnya tidak mau berbagi ya. Alias apa? Alias pelit ya, nggak boleh ya pelit ya. Jadi anak-anak, nah di sini ada cerita juga ya. Seharian hujan turun sangat deras, air sungai meluap, banyak rumah tergenang banjir. Vira, Fadli dan teman-teman berusaha memberikan bantuan kepada warga rumahnya kebanjiran. Agama Islam mengajarkan tolong menolong termasuk perbuatan terpuji ya, itu tadi ya. Jadi tolong menolong yaitu apa? Memberikan bantuan ya, bisa memberikan bantuan. Sesama orang lain harus saling menyayangi dan saling tolong menolong. Kebaikan adalah perbuatan mulia. Di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ustaz ulangi, surat Al-Maidah surat kelima ayat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya tadi ya yang sudah Ustaz sampaikan ya. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan ya.
Dan jangan tolong-menolong dalam hal kejahatan atau yang berbuat dosa, ya anak-anak ya. Jadi kita mulai sejak dini dilatih untuk menanamkan sikap saling tolong-menolong, ya, saling tolong-menolong. Kalau punya adiknya memerlukan bantuan, ya kita tolong, ya. Kalau punya adik, ya, jadi berusaha menjadi apa? Kakak yang baik, ya, sama adiknya. Nggak boleh berantem, ya. Adiknya harus disayangi, ya. Apa yang sekiranya adik kita tidak bisa melakukannya, ya kita bantu, ya anak-anak ya. Dan apa? Sama orang tua juga tolong menolong. Maksudnya ya kita tolong kalau orang tua kita lagi sibuk masak, ya kita bantu, ya kita tolong, kita bantu. Kita bisa mengambilkan garam, mengambilkan gula, ya. Itu ya anak-anak ya yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga anak-anak bisa menerapkan, ya, patuh kepada orang tua, terus perilaku rajin, dan tolong menolong dalam hal kebaikan, ya anak-anak ya. Oke anak-anak, tugas dari Ustadz yaitu coba itu di halaman 55, ya. Di halaman 55 yang bawah ini kan ada kotak kosong, ya. Itu coba nanti anak-anak isi, ya. Amatilah gambar di atas. Nah, yang di atas ini. Tulislah satu kalimat yang berkaitan dengan gambar di atas pada kolom berikut. Akan tapi mengerjakannya jangan di buku ini, ya anak-anak ya, melainkan di buku tulis, ya anak-anak ya. Jadi nanti anak-anak membuat kalimat yang mengenai gambar ini anak sedang apa, ya. Jangan terlalu sedikit, ya. Jadi membuat kalimat yang sekiranya agak panjang, ya, jangan, pokoknya jangan terlalu sedikit. Anak sedang adzan, jangan terlalu singkat, ya. Terus selanjutnya ini halaman 57. Ya, 57. Nah, hampir sama dengan halaman 55, ya, hampir sama. Akan tapi ini gambarnya sedang apa ini? Ya, bisa minta bantuan bunda, yanda atau kakak, ya. Tapi ingat, tidak boleh dituliskan, ya. Nanti bundanya yang memberi tahu atau membantu, nanti ananda yang menulis, ya. Tapi kalau bisa ya ananda juga apa? Juga berpikir ini gambar apa, ya. Nah, gitu ya. Itu ya anak-anak ya. Cukup pembelajaran dari Ustadz. Semoga kalian menjadi anak yang baik, ya, anak yang solid dan solihah. Dan jangan pernah bosan-bosan, ya, untuk selalu mendoakan kedua orang tua kalian, ya, selalu didoakan. Semoga apa? Di dalam doanya semoga orang tuaku diberikan kesehatan, ya, diberikan rezeki, diberikan apa? Kelancaran, ya, di dalam urusannya, ya. Anak-anak itu, ya, jadilah anak yang baik, ya. Cukup dari Ustadz. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Ustadz mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.